Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat, dan di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng saham Triputra Agro Persada dengan kode emiten TAPG ya, TAPG. Jadi perusahaan ini adalah salah satu perusahaan kelapa sawit ya yang baru listing tahun kemarin teman-teman. Dan seperti apa kinerjanya, apakah menarik untuk kita investasikan? Kita akan bahas di video kali ini. Sebelum lanjut, kalian bantu subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video seperti ini. So, nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Langsung aja teman-teman, kita pindah ke layar monitor. Kita akan bahas bareng-bareng saham TAPG, Triputra Agro Persada. Jadi ini saya ngambil dari websitenya Triputra ya. Ada gambar yang bagus banget, dia foto kayak pakai drone gitu dari atas. Ada captionnya, membangun perkebunan terbaik bagi dunia. Wah, ini keren sih, ini keren-keren. Oke, kita langsung masuk ke sekelas perusahaan ya. Jadi Triputra Agro Persada, TAPG ya, ini perusahaan apa sih ya? Jadi TAPG ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit teman-teman ya, perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya. Jadi dia punya kebunnya, terus dia produksi, diolah gitu ya untuk menjadi CPO ya, untuk menjadi CPO. Dan TAPG ini beroperasi di 24 lokasi perkebunan kelapa sawit, jadi sudah cukup banyak ya. Dia punya satu juga perkebunan karet, tapi ini minor banget gitu ya, minor banget. Saya katakan minor karena belum menyumbang sampai 10% dari pendapatan gitu ya. Kemudian dia punya 17 pabrik kelapa sawit dan pabrik RSS ini untuk pengasapan. Operasinya ada di Jambi dan Kalimantan. Ya, makanya nggak heran di Jambi dia punya satu perkebunan, kemudian di Kalimantan dia punya 11 perkebunan. Di daerah Kalimantan Timur, ini Kalimantan Tengah ya, di Kalimantan Timur dia punya 12 perkebunan. Jadi total TAPG punya 24 perkebunan kelapa sawit teman-teman ya, dengan luasnya mencapai 158.000 hektar area. Nah, di sini saya kasih sedikit gambar, mudah-mudahan kelihatan, nggak ketutupan sama muka saya yang narsis. Ini itu adalah sertifikat apresiasi gitu ya, penghargaan bahwa TAPG ini sudah mengikuti panduan-panduan ESG ya. ESG itu environment. Jadi TAPG ini sebagai perusahaan sudah mulai mengikuti gitu ya, gimana sih cara berbisnis produk kelapa sawit dengan standar-standar yang baik untuk lingkungan. Itu merupakan nilai yang bagus juga ya buat TAPG ini. Kita masuk ke segmen produksinya ya. Jadi di tahun 2020 ya, kita tadi sudah bahas ya, dia punya Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Tengah itu menjadi daerah produksi kelapa sawit terbesar buat TAPG ya. 1,7 juta ton berarti ya. Menghasilkan TBS. TBS itu singkatan dari tandan buah segar. Itu kalau kalian boleh cari gambarnya ya. Tulis aja tandan buah segar. Itu kayak hasil panennya kelapa sawit itu teman-teman ya. Dan ini yang dihitung per kebunnya. Daerah Sumatera itu masih kecil karena dia cuma punya satu ya di Jambi. Itu 68.000 dan Kalimantan Timur yang kedua terbesar ya dengan 848.000. Di sini kita bisa melihat ya bahwa produksi daripada tandan buah segar ya di tahun 2021 itu mengalami sedikit penurunan ya, dari sebelumnya 2646 itu menjadi 2640, dan ini terjadi bukan hanya di tahun 2021 tapi dari tahun 2019. Jadi produksi tandan buah segarnya itu mengalami penurunan dari 2020 ke 2021, meskipun penurunannya sangat-sangat kecil, jadi tidak signifikan. Cuman yang menjadi highlight adalah bahwa lahan tanamnya TAPG berarti ya sudah dalam posisi yang cukup maksimal sehingga tidak bisa menghasilkan kenaikan tandan buah segar yang signifikan sejak tahun 2019. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019 produksinya tandan buah segarnya dia di 2636, 2646 dan 2640. Jadi sudah 3 tahun terakhir kisarannya segini-segini aja teman-teman. Jadi menarik untuk lihat apakah akhirnya TAPG bisa menambah kebun baru yang akhirnya bisa meningkatkan produksi tandan buah segarnya mereka ini. Oke, kita lanjut langsung masuk ke kinerja perusahaan ya. Kita start dari pendapatan
Di tahun 2020 ya, kebetulan Tabge sudah melaporkan hasil kinerjanya dia di kuartal 1 2022. Di sini kita sekalian bahas. Tahun 2020 tuh mereka sudah punya pendapatan 5,2 triliun, teman-teman. Ya, di sini 5,2 triliun. 5,2 kursor saya sulit ya, 5,26 triliun. Kemudian di tahun 2021 full year mereka dapat 6,2 triliun ya. Dengan ini maka mereka dapetin year on year kenaikan 19% ya. Ini kenaikan yang cukup bagus. Kuartal on kuartalnya ya, Q on Q-nya dibandingkan Q1 2021 ini lebih fantastis lagi ya, karena naiknya langsung kayak gini teman-teman ya, kelihatan. Dia naik 62%. Dari sebelumnya 1,3 triliun, dia naik jadi 2,1 triliun. Nah, artinya di tahun 2021 kenaikan harga CPO-nya belum tinggi. Dan kalau teman-teman perhatikan memang di Q1 tahun lalu itu harga CPO itu belum semahal sekarang teman-teman ya. Jadi mulai Q4 lah, mulai Q3, Q4 itu CPO mulai bergerak naik dan terus naik sampai saat ini masih di harga yang cukup tinggi gitu ya untuk CPO. Ini salah satu saya capture dari annual reportnya mereka ya, bahwa kinerja perusahaan di tahun 2021 itu cukup bagus gitu ya. Itu ditopang dengan harga CPO yang lebih tinggi teman-teman. Jadi ini salah satu faktor pembeda kenapa dengan produksi tandan buah segar yang kurang lebih masih sama dari tahun 2019, tapi tahun 2021 mereka punya kinerja lonjak. Q1 2022 kinerja mereka juga naik lebih tinggi lagi ya. Ini adalah kenaikan harga rata-ratanya teman-teman. Harga CPO itu rata-rata naik 11,8% ya. Kemudian kenaikan ini juga diikuti dengan kuantitas ya. Kuantitas tandan buah segarnya kan nggak naik ya. Kuantitas tandan buah segarnya nggak naik, tapi kuantitas CPO-nya naik teman-teman. Kenapa kuantitas CPO-nya naik? Nah, dalam pengelolaan kelapa sawit ada namanya usia prima dan usia yang non prima gitu ya. Semakin prima usia kelapa sawit, satu pohon yang sama itu hasilnya bisa beda. Semakin pohon ini mencapai usia primanya dia gitu ya. Biasanya sih dari mulai 7 sampai 20 tahun ya, itu kategori usia prima. Nah, mendekati tahun ke-10, tahun ke-12 mereka akan mulai banyak nih tandan buah segar hasilnya. Nah, itu mempengaruhi produksi CPO-nya, kualitas CPO-nya. Jadi secara tandannya sama, tapi dia lebih besar, hasil CPO-nya jadi lebih banyak karena kualitas dari tandan buah segar yang lebih prima. Itu sih salah satu faktornya. Kemudian kita masuk ke kinerja penjualan. Ini yang tadi saya infokannya bahwa karet itu masih sangat kecil, kita nggak hitung karena hanya 1%-an gitu ya, nggak terlalu signifikan sekarang. Yang menjadi fokus adalah kelapa sawit, di mana untuk penjualan kelapa sawit mereka ya itu naik menjadi 6,183 ya. Ini berarti naik kurang lebih hampir 20% ya, kurang lebih ya hampir 20% lah untuk kenaikan minyak kelapa sawit dan inti kelapa. Sorry teman-teman, lagi hujan, mungkin kalian dengar sedikit petir gitu ya. Oke, dari sini kita bisa melihat dari tahun 2020 ya, semua kinerjanya itu mengalami peningkatan ya. Mengalami peningkatan. Pertama adalah pendapatan dari CPO naik dari 4,7 menjadi 5,3 triliun. Pendapatan dari PKO. PKO itu adalah inti kelapa, teman-teman ya. Jadi di tengahnya kelapa sawit itu ada kayak cangkangnya gitu. Nah, itu intinya. Itu juga bisnis sampingan lah ya, bisnis sampingan, tapi hasilnya lumayan juga nih, 820 miliar. 820 miliar. Kemudian ada produksi tandan buah segarnya yang mereka jual ini sedikit, nggak signifikan ya, 56 miliar juga naik jadi 73 miliar. Secara keseluruhan akhirnya tadi ya, secara penjualan mereka mampu naik berapa persen tadi ya? Mereka mampu naik 19%. Jadi ini capaian yang cukup bagus. Nah, dari pendapatannya Tabge yang naik 19%, ternyata impact ke labanya lebih tinggi teman-teman, di mana mereka bisa naikin year on year 28%, yang sebelumnya masih di kisaran miliar, 933 miliar, sekarang sudah masuk ke triliun ngomongnya ya. Laba bersihnya itu 1,2 triliun untuk laba bersihnya.
Q on Q-nya karena mereka sudah laporkan juga terjadi peningkatan yang sangat-sangat signifikan gitu ya, nggak kaleng-kaleng nih naiknya. Di mana mereka naikin laba bersihnya itu 527% dari Q1 2021 sebesar 144 miliar naik sangat-sangat signifikan menjadi 900 miliar teman-teman. Jadi ini kenaikan yang sangat-sangat bagus sekali ya untuk TAPG di kuartal 1 2022. Kita masuk ke ekuitas sekarang. Ekuitasnya TAPG saat ini sudah mencapai 7,8 triliun kurang lebihnya ya, beda dikit. Dengan saldo labanya dia 2,8 triliun. Kenaikan ekuitasnya juga cukup bagus dari tahun 2019. Kenapa cuma dari tahun 19 Bang? Karena itu yang terpublish di TAPG ya. Karena mereka baru listing kan tahun lalu ya, 2021. Mereka kasih histori sampai 2019. Dan kalau misalkan mau cari, mungkin ada, jadi buat 3 tahun aja yang gampang, yang sudah terbantu dari Stockbit. Jadi ini kenapa saya suka banget sama Stockbit. Dan dari sini kita bisa ngelihat ya bahwa ROE-nya dia akhirnya berada di level 16%. 16% itu ROE yang menjadi batas minimal saham yang menarik untuk saya gitu ya. Mungkin beda orang, beda persentase, tapi buat saya startnya itu harus dari kisaran 15-an. Belasan lah ya, kalau kalian mau kasih toleransi belasan. 12, 13, 16 itu bagus lah ROE untuk kita lirik jadi watchlist gitu ya, untuk diinvest. Ini utangnya sangat sehat, terutama menurut saya adalah manajemen yang punya etikat baik menjaga rasio hutang. Ini penting teman-teman, karena dari tahun 2019 mereka berhasil menurunkan hutang cukup signifikan ya. Hutangnya mereka itu sudah berkurang kurang lebih 2 triliun dari semula 6,5 triliun, sekarang hutangnya mereka 4,6 triliun. Jadi ini adalah salah satu itikat baik dari manajemen untuk mengelola hutangnya perusahaan. DER-nya kalau kita mau hitung DER-nya sekarang di 0,45 kali ya. Jadi menurut saya rasio hutangnya sehat dan terjaga. Total asetnya berapa? Total asetnya mereka sekarang sudah di 12,5 triliun dengan ROA-nya mencapai 9%. Bagus ya, lumayan lah kalau kita ngelihat pertumbuhannya ROA dapat 9%. Dan dari sini mereka punya kas kurang lebih 1,28 triliun dan total aset lancarnya 2,5 triliun. Jadi dari total aset mereka punya 10% bentuknya kas. Nah ini menurut saya juga catatan yang positif karena mereka benar-benar punya uang yang kalau misalkan ada apa-apa terkait dengan liabilitas jangka pendek ya, kita coba mundur ya. Mereka punya liabilitas jangka pendek itu 1,6 triliun teman-teman ya di sini. Nah, kalau mereka punya uang kas 1,2 triliun, ya nggak susah kalau misalkan terjadi sesuatu yang mengharuskan mereka bayar utang, mereka bisa tangani dengan mudah karena kasnya ada gitu ya. Lanjut kita ke profitability. Di sini profitability-nya adalah profitability di quarter level, di mana di quarter level berarti kuartal terakhir ini mereka dapat net profit margin itu sampai 40% ya. Ini gede banget ya net profit marginnya. Kemudian impact ke earning per share tahun 2021 itu 58, tahun 2020 47. Teman ke pergerakan harga dan dividen ya. Jadi pergerakan harga TAPG ini saya hitung mulai 6 bulan terakhir aja ya, yang harganya sudah mulai stabil karena ketika pertama kali IPO itu lonjakannya bener-bener arah terus gitu ya. Saya termasuk yang ikut IPO-nya TAPG dan dapatnya memang sangat-sangat sedikit sekali, nggak ngaruh lah untuk ke portofolio saya. Jadi per 6 bulan ini TAPG sudah naik 17%, tapi per 3 bulan terkoreksi minus 12,2%. TAPG juga tahun lalu bagi dividen ya, mereka bagi dividen itu payout ratio-nya 31%, dengan per share-nya itu dapat dividen Rp15 gitu ya, Rp15. Kemudian di tahun 2022 mereka sudah rapat RUPS bulan lalu ya, bulan Mei. Itu mereka akan bagi dividen 41%. Jadi ada kenaikan 10% teman-teman ya. 10% dari payout ratio bulan sebelumnya gitu ya. Bahkan total dividennya pun naik ya. Total dividen itu naik 39%. Ini itikat baik ya bagi investor. Karena perusahaan mengalami untung ya mereka nggak segan untuk ngebagiin dividennya. Meskipun memang payout ratio dari komoditas IPO itu beda dengan batubara ya. Batubara tuh kalau bikin payout ratio gede-gede teman-teman. Kayak PTBN terakhir ya, itu juga payout rasionya 100% guys ya. Itu nggak kaleng-kaleng. Buat investor PTBN pasti happy gitu ya, karena bener-bener dibagiin
penuh gitu ya terhadap kinerjanya mereka. Buat investor BTPA itu pasti happy gitu ya, karena persentase penetrasinya itu memang besar sekali gitu, udah maksimal lah 100%. Ini perbandingan dengan kompetitor, kita akan bandingkan sedikit. Di sini ada 4 ya yang kita bandingkan. TAPG, LSIP, ALI, dan ANJT. ANJT Austindo ini salah satu saham yang masuk ke watchlist saya juga. Mungkin akan saya bahas setelah video-video ini ya. Iya, si ANJT ini. Jadi pertama kita lihat dari pairnya dulu ya. Pairnya si TAPG itu di TTM ya, kita yang lihat yang TTM dulu, trailing 12 month, sudah menghitung kuartal terakhir itu adalah 7,5 kali. Kalau LSIP 9,6 kali, ALI 9 kali, ANJT 4,9. Jadi secara pairnya TAPG itu masih tergolong rendah dibandingkan dengan LSIP dan ALI yang sudah mencapai 9,6, 9,7 kali gitu ya. Lalu bagaimana dengan PBV-nya? PBV-nya TAPG itu 1,6 ya. Ini adalah PBV yang termahal di 4 saham ini karena LSIP baru 0,9 kali, ALI 1,08 dan ANJT 0,5 kali. Jadi sedikit terbalik. Kalau pairnya tadi LSIP dan ALI yang sudah cukup tinggi, nggak tinggi-tinggi banget sebenarnya, masih reasonable gitu ya. Tapi kalau PBV TAPG yang sudah 1,6 lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian untuk profitability-nya si TAPG per kuartal ini itu adalah yang terbesar ya, 39,87% dibandingkan dengan LSIP 20%, ALI 7,% dan ANJT 14%. Jadi dalam kondisi saat ini ya, di dalam video ini di review, memang kinerja kuartal si TAPG ini sangat mentereng gitu ya, dan itu berimbas ke labanya mereka yang tadi naik 500%. Dan kalau dilihat memang net profit marginnya mereka di kuartal ini itu mencapai 40% teman-teman ya. Kemudian di minum dulu. Kemudian di ROA-nya TAPG juga lagi-lagi paling besar 14%. TTM ya, ini TTM trailing 12 month-nya. Dan ROE-nya mencapai 22% hitungan trailing 12 month-nya. Sementara LSIP 9%, ALI 10%, dan ANJT 10%. Jadi kita bisa ngelihat ya, secara profitability di kuartal terakhir ini memang TAPG yang sangat growth gitu ya, sangat tumbuh. ROA dan ROE-nya pun langsung naik gitu ya, tinggi, karena memang itu impact juga ke dalam jadi kita udah bisa lihat ya dari dari perbandingan sekilas ini, sebenarnya saham-saham komoditas CPO itu saham-sahamnya bisa dikatakan masih masuk akal semua harganya ya. LSIP, ALI, ANJT itu juga PBV-nya baru setengah kali. TAPG juga 1,6 PBV-nya paling tinggi dari yang lain, tapi masih wajar kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat ke sini, book value-nya dia lebih mahal dari yang lain, itu menurut saya masih sesuai, karena kinerjanya dia juga profitability-nya paling tinggi, ROA dan ROE-nya dia juga paling tinggi ketimbang yang lain gitu ya. Bagaimana dengan valuasinya? Nah, ini adalah PE deviasi dalam 1 tahun. Jadi memang karena harga sahamnya juga baru bergerak 1 tahun, deviasinya kita baru bisa hitung ya sesuai dengan tahunnya dia aja gitu ya teman-teman. Kalau dari PE deviasi ini ya, posisi sekarang TAPG itu sedikit under value ya, sedikit under value. Deviasi fair price-nya itu adalah di sini ya, di 750 teman-teman. Harga terakhirnya dia di 715. Jadi kalau teman-teman berminat gitu ya, itu idealnya memang kita mulai melakukan pembelian di sini ya, di kisaran harga 650. Tapi sekarang 715. Bedanya sih sebenarnya, saya tuh kalau invest beda 8%-an tuh masih beli aja nggak masalah gitu. Tapi kalau teman-teman mau lebih sabar, nggak apa-apa, kalian mungkin bisa tunggu di kisaran harga 650. Bahas prospek ya. Prospek itu penting karena kita sebagai investor perlu memprediksi apakah perusahaan ini masih mampu bertumbuh atau enggak. Dan di sini dalam annual report-nya TAPG manajemen itu sangat optimis
bahwa perusahaan punya masa depan yang prospektif gitu ya, cerah gitu ya di masa depannya TAPG ini. Karena memang usia tanaman mereka sedang dalam kondisi yang prima gitu ya, yang siap menghasilkan CPO yang lebih banyak lagi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu manajemen juga genjot terus gimana caranya untuk meningkatkan CPO. Mereka buka lagi satu PKS di Kalimantan Timur. Dan manajemen juga melihat bahwa kenaikan produksi CPO itu perlu dan mereka menambah estimasinya ya, kurang lebih itu adalah 45 ton per jam dan 30 ton per jam. Jadi kalau pabriknya nanti sudah jadi, ada dua ya, di Kalteng dan di Kaltim, maka mereka punya 75 ton per jam tambahan CPO gitu ya. Ini tentu saja akan berimpact cukup besar gitu ya. Memang harus tandan buah segarnya lebih banyak dulu nih teman-teman ya. Kalau tandan buah segarnya banyak, tanamannya dari tanaman sawit yang prima, maka CPO-nya saya yakin bisa naik cukup signifikan di tahun 2022 nanti. Kemudian harga CPO yang masih terus naik dan mengalami kenaikan harga yang tertinggi dalam 6 tahun ini faktor yang penting, karena kita sudah lihat ya di tahun 2021 ke tahun 2020, dari tahun 2020 ke tahun 2021 produksi daripada si TAPG itu TBS-nya dan CPO-nya nggak terlalu jauh bedanya. Tapi karena harga CPO-nya yang melonjak tajam, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat signifikan. Jadi kalau melihat dari demand dan berita-berita akhir-akhir ini, saya rasa di tahun 2022 ya, sepanjang 2022, kayaknya harga CPO masih akan tetap tinggi teman-teman. Paling nggak tuh di atas 5 ribuan. Ini adalah sedikit proyeksi yang bisa kita ambil ya, bahwa proyek ini tentu saja sangat sederhana. Kalau misalkan kita menggunakan metode annualize, artinya laba mereka yang di kuartal 1 ini ya dikalikan 4, maka tahun 2022 full year-nya mereka dapat 3,5 triliun. Itu naik 300% dari tahun 2021. Andaikan kinerjanya turun nih Q2 gitu ya, misalkan menggunakan metode TTM ya, ditambah 9 bulan di periode sebelumnya ya, di sini ya, itu aja mereka masih dapat 1,8 triliun. Artinya terjadi kenaikan kurang lebih berapa ya? 30-40%. Kenaikan revenue 40% dari tahun sebelumnya. Jadi menurut saya startnya TAPG di Q1 ini sudah sangat-sangat bagus teman-teman. Saya rasa ya, proyeksi saya Q2-nya mereka itu paling tidak itu bisa dapat 500 miliar revenue-nya ya. Dan bahkan mungkin bisa lebih dari itu gitu ya. Tapi saya setidaknya put 500 miliar tuh paling nggak dapat nih TAPG di Q2 2022. Ini adalah hitungan lahan tertanam teman-teman. Jadi tadi di awal di bagian sekelas perusahaan kita sudah cek ya bahwa TAPG itu punya lahan kurang lebih 154.000 hektar dan mereka tanam ke sawit sebanyak 137 hektar. Kurang lebih sekitar ya 85% adalah lahan kelapa sawit gitu ya. Dan menghasilkan tandan buah segar ya, menghasilkan tandan buah segar itu sebesar 2.943.000 ton tandan buah segar. Memang total lahan tertanam dengan hasil TBS ini dalam 3 tahun menurut saya nggak signifikan ya. Naik-naik tipis, turun juga tipis, nggak terlalu signifikan. Tandan total yang diolah ini juga 3 tahun terakhir nggak signifikan. Jadi memang usaha perusahaan untuk mengembangkan 2 pabrik baru tadi menurut saya itu inisiatif yang sangat bagus supaya mereka bisa menaikkan produksi tandan buah segar dan produksi CPO-nya gitu ya. Karena sudah 3 tahun terakhir memang produksinya mereka segitu-segitu aja gitu ya, belum bisa mengalami kelonjakan. Kalian bayangkan combo ya, combo itu berarti duet gitu ya, duet kenaikan produksi ditambah harga CPO yang naik. Wah, itu tentu saja menghasilkan profit yang bakal lebih signifikan lagi buat perusahaan. Nah, ini adalah profil tanamannya si TAPG ya. Jadi mereka saat ini itu sudah punya apa namanya? Usia yang prima. Usia prima itu ini ya, 7 sampai 20 tahun. Ini adalah usia prima nih. Itu sebanyak 113.000 hektar area ya. Tadi mereka sudah nanam 137 hektar.
Nah, dari 137 hektar itu 86% lahannya itu dalam usia prima, teman-teman, ini ya. Nah, jadi masih ada spare 14% lagi. Ya, perusahaan juga harus pinter-pinter supaya mereka tetap nanam lagi untuk tanaman-tanaman regenerasi. Tapi setidaknya kita sudah bisa punya bayangan bahwa dalam setahun ke depan mungkin akan bertambah persentase lahan yang dalam usia prima di tahun 2022. Dan kalau lahannya primanya lebih banyak lagi, otomatis tandan buah segarnya lebih banyak, produksi CPO-nya lebih banyak. Ditambah perusahaan mengoperasikan lagi perkebunan kelapa sawit ya, nambah lagi. Dan itu otomatis bisa menaikkan laba yang cukup signifikan. Tentu saja kuncinya tetap di harga CPO-nya dulu ya, harga CPO-nya. Terakhir teman-teman, kita udah sampai di kesimpulan ya. Jadi dari apa yang sudah kita bahas, TAPG ini mengalami kenaikan laba itu karena kenaikan harga CPO, teman-teman ya. Jadi kenaikan kinerja karena kenaikan harga CPO. Kenapa begitu? Ya tadi karena memang produksi tandan buah segarnya dan CPO-nya nggak ada perbedaan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Kenaikan harga CPO lah yang mendongkrak kenaikan laba perusahaan. Dan perusahaan sudah melihat ini sebagai sebuah tantangan ya. Produksi mereka ini mesti ditingkatkan nih. Dan mereka sudah invest lagi untuk bangun pabrik kelapa sawit di Kaltim dan di Kaltim dan di Kalteng ada 2. Jadi strategi ekspansi itu penting banget buat perusahaan supaya mereka bisa menaikkan level produksinya. Meskipun demikian ya, kalau saya cari-cari informasi, baca berita dan lain-lain ya, TAPG itu inginnya bisnis ekspansinya itu ke refinery, teman-teman. Refinery itu penyulingan. Jadi mereka nggak langsung jual CPO-nya, tapi mereka jual dalam kondisi sudah disuling gitu ya. Sudah disuling dulu, mereka bisa kasih added value buat pelanggan. Apapun itu, saya percayakan sih, karena manajemen pasti orang-orang yang sudah sangat jago di bisnis kelapa sawit, mereka paling bisa ngelihat peluang jelinya di mana untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan gitu. Apakah dengan nambah pabrik kelapa sawit baru atau mau nambah refinery. Yang penting yang saya lihat adalah ada saldo laba 2,8 triliun. Jadi sudah ada saldo laba yang cukup besar nih teman-teman untuk dimanfaatkan ekspansi perusahaan ke depannya. Yang kedua adalah harga CPO yang masih tinggi sepanjang 2022. Ya sudah banyak yang memprediksi ini ya. Dan memang nggak berasa memang ya. Dari mulai bulan 3 kan minyak udah mulai langka, harga minyak mahal. Dan sekarang udah di bulan 6, awal bulan Juni, harga minyak goreng masih mahal teman-teman ya. Jadi harga minyak gorengnya masih belum bisa turun, artinya CPO-nya juga masih mahal. Nah kalian bayangin kalau TAPG mampu menaikkan produksi CPO-nya, ditambah harga CPO-nya masih tinggi, ini kayak combo gitu lah ya buat perusahaan untuk menaikkan kinerjanya, untuk menaikkan labanya gitu ya. Terakhir, kalau untuk investasi tentunya perusahaan seperti komoditas ini enaknya jangka menengah aja gitu ya, bukan untuk core stock, tapi tetap kita kawal perusahaan itu kuartal per kuartal, seperti apa sih performa kinerja perusahaannya gitu ya. Dan saya akan sangat tertarik gitu ya kalau dikasih harga 600-an dan merupakan harga yang saya sudah pernah masuk duluan di harga-harga 600-an dan sekarang harganya 715. Menurut saya masih harga yang reasonable teman-teman ya, reasonable dalam artian PBV mereka memang lebih tinggi daripada AA, LSIP maupun ANJT, tetapi mereka kasih net profit margin yang besar, kenaikan laba mereka di kuartal 1 juga 500%, sangat-sangat signifikan. Dan kalau kita mendapatkan TAPG di harga 600 gitu ya, lalu tercapai target harga ke 1000, maka kita dapat keuntungan 65% ya, 65%. Dan perusahaan seperti TAPG ini tentu saja cocoknya adalah investasi jangka menengah teman-teman ya, artinya dia sangat bergantung dari harga CPO. Harga CPO itu sekarang masih cukup tinggi. Tapi kalau kita menyimpan saham di harga murah dan kinerja perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, saya rasa sih naik turunnya harga CPO memang impact-nya besar ke laba, tapi tugas kita adalah memilih saham yang fundamentalnya baik, yang kinerjanya baik. Dan kalau misalkan perusahaan punya banyak cara gitu ya, nggak hanya bergantung daripada kenaikan CPO, seperti mereka naikin produksi, seperti mereka ekspansi ke bisnis refinery, saya pikir labanya
dari tahun ke tahun juga akan makin besar dan nggak melulu bergantung dari kenaikan harga CPU. Nggak melulu ya, bukannya nggak butuh, tapi nggak harus CPU-nya naik tinggi gila-gilaan baru mereka bisa untung besar. Gitu aja teman-teman dari review pembahasan saham TAPG kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Nah itu dia teman-teman pembahasan kita untuk saham TAPG. Gimana kalian jadi makin tertarik untuk beli saham ini? Atau buat teman-teman yang udah di dalam nih posisinya sudah pegang sahamnya, kalian bisa lebih percaya diri lagi untuk tetap hold sahamnya gitu ya sampai akhirnya dapat profit yang lebih lebar lagi. Dan semoga video kali ini bisa memberikan insight, referensi buat teman-teman. Jangan lupa untuk lakukan analisa kalian sendiri karena itu penting banget buat kita sebagai investor. Dan saya senang sekali buat feedback, doa, dukungan positif buat teman-teman di channel ini. Saya happy kalau kalian juga bisa happy dan bisa ngebantu kalian berinvestasi di pasar modal. Sampai ketemu di next video teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, like, dan feel free untuk diskusi apapun di kolom komentar. See you, sampai ketemu di next video. Bye-bye.